Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Bima dimanapun berada? Tetap semangat dan terus belajar. Di video kali ini, saya Nurul Baidillah akan menjawab tugas di luar kelas pada hari ke-9. Ada beberapa pertanyaan yang akan saya sebutkan. Saya mulai dari pertanyaan pertama. Apa yang dimaksud dengan Bimba AIUEO interview? Yaitu Bimba interaktif video online. Itu mengingat pada tahun 2020 adanya wabah virus corona 19 sehingga tidak memungkinkan untuk anak atau motivator belajar di Bimba secara langsung. Maka Bimba membuat suatu kegiatan Bimba interview melalui media teknologi, media handphone ataupun laptop, sehingga motivator dengan anak walaupun sama-sama berada di rumah masing-masing bisa saling berinteraksi melalui media handphone, bisa dengan WhatsApp video call atau bahkan aplikasi Zoom, sehingga memudahkan motivator dengan anak sehingga proses belajarnya tetap terus berjalan walaupun sedang ada wabah corona. Lalu pertanyaan yang kedua, apa perbedaan Bimba AIUEO interview dengan Bimba AIUEO tatap muka? Perbedaannya, jika Bimba AIUEO interview ini dilakukan di rumah dan berinteraksinya menggunakan media handphone, lalu juga tidak saling bertatap muka, hanya bisa mengarahkan atau membimbing melalui handphone, melalui aplikasi handphone. Sedangkan apabila tatap muka, bertemu secara langsung, mengamati anak secara langsung, melihat perkembangan anak secara langsung. Berbeda dengan Bimba interview, dilakukan sama-sama di rumah masing-masing. Kami sebagai motivator hanya bisa mengarahkan anak melalui suatu video online. Kita hanya bisa meminta tolong kepada bundanya anak-anak masing-masing. Halo bunda, minta tolong ya disiapin untuk hari ini bahan belajarnya si kakak, si ade. Takut ada yang kelupaan, siapin juga KPK-nya buat kita bermain nanti ya. Sedangkan kalau kita tatap muka langsung, kita bisa langsung berinteraksi dengan anak tanpa adanya hambatan berupa sinyal, berupa perangkat juga. Karena apabila Bimba interview ini kita mengalami beberapa kendala, yaitu sinyalnya, jaringannya tidak stabil, atau bahkan perangkat-perangkatnya yang kurang mendukung. Setelah itu, pertanyaan yang ketiga, berapa lama durasi kegiatan Bimba AIUEO interview? Durasinya yaitu ada 40 menit. Lalu, jelaskan mengenai durasi waktu kegiatan Bimba AIUEO distance learning 30 plus 10 menit. Yaitu 40 menit tadi dibagi 30 menit plus 10 menit. 30 menit itu diisi dengan kegiatan awal, kegiatan inti, dan juga kegiatan penutup. Dan 10 menitnya itu diisi oleh bimbingan intensif kepada anak. Misalkan contohnya ada dalam kelas ada 2 anak, Abang Fadlun dan Kakak Winsa. Nah, pada hari ini proses belajar secara lancar. Lalu kemudian selama 30 menit, 10 menitnya kita hari ini melakukan evaluasi afeksi terhadap salah satu anak, yaitu contohnya Abang Fadlun. Setelah itu kita minta Abang Fadlun buat 10 menitnya secara intensif, evaluasi intensif. Kita bisa menanyakan, abang mengalami kesulitan di mana? Abang ada yang susah nggak? Misalkan anak tersebut baru mendapatkan modul baru, kita bisa menanyakan kepada anak, abang, modul barunya ada yang susah nggak? Bang Fadlun udah lihat belum modulnya? Iya, kita misalkan anak mengalami kesulitan di membaca, kita bisa memberikan bimbingan secara intensif hanya dengan motivator dan juga anak murid tersebut, tidak ada orang lain lagi. Lalu keesokan harinya kita bisa melakukan evaluasi afeksi selama 10 menit ini kepada anak yang satunya. Lalu pertanyaan selanjutnya, apa saja kegiatan yang dilakukan dalam kegiatan awal atau pembuka dan berapa lama durasi waktunya? Kegiatan awal yang dilakukan sebelum pembuka adalah berdialog dulu dengan anak. Halo kakak semangat sekali hari ini. Kakak sudah makan belum? Kakak sudah mandi belum hari ini kak?
itu kita bisa mengajak anak untuk tepuk semangat. Kita bisa mengajak anak untuk bernyanyi lagu dan doa sebelum belajar, bernyanyi bimba, bernyanyi lagu anak bimba, dan juga cinta Ananda. Durasinya 5 menit kegiatan awal. Lalu kemudian pertanyaan yang keenam, apa saja kegiatan yang dilakukan dalam kegiatan inti dan berapa lama durasi waktunya? Kegiatan intinya kita bisa mengajak anak untuk bermain baca-bacaan, bermain tulis-tulisan, dan bermain hitung-hitungan, serta mewarnai, dikte, tebak kata, dan masih banyak lagi. Kita bisa menggabungkan aspek-aspek belajar yang ada di dalam variation skill. Kita bisa menggabungkan aspek kognitifnya, afektifnya, dan juga psikomotorika hanya dalam waktu 20 menit saja. Durasinya yaitu 20 menit untuk kegiatan intinya. Lalu kemudian untuk pertanyaan ke-7, apa saja kegiatan yang dilakukan dalam kegiatan penutup atau akhir dan berapa lama durasi waktunya? Kegiatan terakhir atau penutup yaitu menyanyikan lagu dan doa sesudah belajar. Lalu berdialog penutup kepada anak, contohnya kayak, kakak, waktunya sudah habis nih, kita lanjut lagi besok ya, kakak jangan lupa dibaca lagi, oke? Kakak kan anak rajin Bu Guru. Kita nyanyi lagu doa sesudah belajar yuk. Durasinya biasanya hanya 5 menit saja, jadi 5 menit kegiatan pembuka, 20 menit kegiatan inti, dan 5 menit lagi kegiatan penutup. Jadi total 30 menit untuk kegiatannya dan 10 menit untuk bimbingan intensif kepada anak. Lalu pertanyaan berikutnya, apa prinsip dasar atau hal mendasar yang harus dijalankan dalam pelaksanaan Bimba AUEO interview? Yaitu prinsip dasarnya dengan tetap terus melakukan atau membuat proses belajar yang menyenangkan. Walaupun Bimba interview hanya melalui media online, tetapi tetap harus melakukan sesuai metode Bimba. Kita harus tetap melihat paradigma Bimba. Kita harus tetap membuat suatu proses belajar ini menyenangkan agar anak merasa senang, anak merasa nyaman, anak juga merasa aman. Itulah mendasarnya, bermain sambil belajar. Pertanyaan berikutnya, kegiatan apa yang menjadi prioritas utama dalam pelaksanaan Bimba AUEO interview? Kegiatan utamanya yaitu bermain baca-bacaan, sehingga anak akan tumbuh minat baca dan juga minat belajarnya. Kita bisa selingkan dengan bermain tulis-tulisan, bermain hitung-hitungan, tapi kita tetap memprioritaskan kegiatan baca-baca. Pada saat anak bermain tulis-tulisan atau anak mewarnai, kita tetap mengajak anak untuk bermain tebak kata. Kak, coba panggil kata buku. Anak tersebut akan menyebutkan walaupun psikomotorika sedang berjalan, seperti itu. Lalu kemudian pertanyaan nomor 10, kapan motivator harus memberikan motivasi atau reward kepada anak? Motivator memberikan reward atau motivasi setelah anak bisa melakukan sesuatu, atau misalkan ketika anak kita ajak bernyanyi, lalu anak sangat antusias, anak sangat bersemangat, kita bisa memberi reward tepuk tangan. Lalu ketika anak kita minta untuk membaca, kakak coba dong kakak baca tiket yang satunya. Setelah anak tersebut membaca sampai selesai, kita bisa memberikan reward berupa tepuk tangan, salam jempol, atau kita bisa memberikan 2 jempol, maka anak akan merasa senang. Lalu pertanyaan nomor 11, kapan motivator harus melakukan pengawasan dan pengendalian di dalam kelas? Motivator harus terus melakukan pengawasan dan pengendalian agar anak tidak merasa bosan. Dan motivator harus bisa melihat dari ekspresi anak atau dari semangat anak. Wah, anak ini sudah mulai bosan nih. Karena kita harus bisa cepat-cepat membuat suatu kondisi kelas atau suasana di kelas itu merasa nyaman kembali agar anak tidak bosan. Lalu pertanyaan nomor 12,
apa saja pengawasan dan pengendalian yang dilakukan oleh motivator? Yaitu pengawasan apabila anak tiba-tiba kehilangan konsentrasinya, anak tiba-tiba merasa bosan, anak tiba-tiba tidak ingin untuk belajar, malas untuk belajar. Kita bisa mengendalikan agar anak ini mau kembali untuk belajar, tumbuh kembali antusias untuk belajar, dan juga agar anak ini tuh mau belajar lagi, tidak kehilangan konsentrasinya, tumbuh lagi minat belajarnya karena adanya pengawasan dan pengendalian tadi yang sudah kita lakukan. Lalu, pertanyaan terakhir, apa saja evaluasi yang harus dilakukan oleh motivator selama kegiatan bermain sambil belajar? Evaluasinya yaitu apabila ada anak yang ekspresinya mulai merasa bosan, atau anak yang tiba-tiba tidak mau untuk bermain baca-bacaan, hanya mau untuk bermain tulisan saja mungkin. Kita bisa melakukan evaluasi di mana titik kesalahan, mengapa anak merasa bosan, mengapa anak hanya mau bermain tulisan. Kita bisa mencarikan solusinya dari yang sudah kita evaluasi tadi. Maka kami sebagai orang dewasa harus tetap terus mau belajar. Dengan evaluasi yang tadi sudah dilakukan, solusinya sudah ditemukan, kita harus tetap terus belajar agar kita bisa membuat suatu kondisi yang lebih baik lagi dari sebelumnya. Mungkin hanya itu saja yang bisa saya jelaskan. Kurang lebihnya saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Bimba. Tetap semangat dan terus belajar.